فاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذه القصيدة الإمام البوصيري شارحها الإمام ابن عجيبة ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الإمام العارف بالله الإمام البوصيري رحمه الله تعالى: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin dirahmati yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung kajian kita. Insyaallah kita di malam hari ini akan kita selesaikan bab ketiga. Bab ketiga yang menjelaskan bab ketiga dari qasidah Burdah Al-Imam Al-Busiri yang masih membahas tentang kemuliaan, tentang keutamaan apa yang Allah berikan kekhususan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin stop di pembahasan Imam Busiri mengatakan bahwasannya Nabi itu tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Kata beliau sebelum bait ini, kasyamsi tadhharu bil aini min bu'din saghiratan. Kalau yang jauh dari Nabi, yang tidak ketemu Nabi, atau orang yang tidak paham dengan Nabi besar Muhammad SAW, melihat kayak kecil, seperti kita lihat matahari dari jauh, kecil. Padahal matahari itu planet terbesar. Matahari termasuk dari bumi, tidak ada apa-apanya kalau disambingkan dengan matahari. Tapi di jauh kecil matahari. Seperti itulah orang yang tidak paham, baik kita yang tidak ketemu langsung kepada Nabi, atau orang yang tidak paham hakikat, tidak tahu, tidak pernah membaca syama'il Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi mengira Nabi itu orang biasa, cuman utusan Allah. Itu itu yang tidak paham, tidak pernah baca daripada kelebihan-kelebihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak orang seperti itu? Ada, ma'asyarul hadirin. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak paham kedudukan hakikat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mereka santai kalau komentar tentang Nabi, kurang ajar kalau komentar hal-hal yang berkaitan tentang Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat Nabi besar Muhammad SAW. Wa tuqillu tarfa min amami. Tapi kalau orang melihat matahari, jangankan di depan matahari langsung, di depan matahari terbakar gitu. Kita melihat matahari tidak sanggup. Kenapa? Panas. Begitu. Jadi yang dekat tidak sanggup melihat Nabi, yang jauh juga tidak sanggup. Itu kata Imam Busiri. Sahabat pun tidak paham, tidak 100% mengetahui hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun yamut tasallau anhu bil hulmi. Kata Imam Busiri, bagaimana yudriku, bisa paham orang hakikat Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan orang-orang tersebut umpama orang yang lagi tidur dilalaikan dengan tidur dan mimpinya. Artinya kata Imam Ibn Ajibah, Imam Busiri di sini ingin menyampaikan kepada kita, sahabat saja yang langsung melihat Nabi, sahabat ini melihat Nabi langsung, itu bersama Nabi 24 jam, itu tidak mengetahui hakikat Nabi kecuali seperti orang yang sedang mimpi. Kita kalau belum pernah ketemu seseorang, mimpi ketemu dan mimpi nyata pasti beda kan. Mimpi nyata lebih, istilahnya sifatnya gitu, lebih tahu. Sahabat itu nyata ketemu Nabi tapi seperti mimpi. Kayak mereka itu tidak ketemu nyata dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena biasanya kalau yang ketemu nyata itu tahu 24 jam sering ketemu, tahu sifatnya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk dirinya, tahu. Tapi tidak diumpamakan oleh Imam Busiri, sahabat seperti yang ketemu Nabi di alam mimpi. Nah, kalau udah sahabat saja seperti ketemu Nabi di alam mimpi, apalagi kita. Apalagi kita. Itu perumpamaan yang sangat luar biasa dari Imam Busiri. Jadi sahabat tidak tahu 100% hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah mengatakan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, apa kata beliau? Walladzi ba'atsani bil haqq lam ya'rifni haqiqatan ghairu rabbi. Kata Nabi, demi Allah tidak ada yang mengetahui hakikatku kecuali Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni pernah berkata kepada sahabat-sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni ini mukhadram. Mukhadram itu orang yang nututi zaman jahiliyah, kemudian nututi zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi, ketemu dengan sahabat Nabi. Kalau istilah biasa yang sering kita dengar tabi'in, cuman sama ulama dibedakan. Tabi'in itu yang lahir di zaman sahabat. Tabi'in, ada beberapa orang yang dari zaman jahiliyah sudah hidup, artinya sebelum Nabi diutus sudah ada dia. Nabi diutus ada dia, iman kepada Nabi, iman, tapi tidak ketemu Nabi Muhammad SAW. Tabi'in bisa dinamakan tabi'in, cuman ada nama yang lebih khusus untuk mereka, yaitu mukhadram bahasa ulama hadis. Termasuk salah satu mukhadram ini Uwais Al-Qarni. Beliau ini dari Yaman, pengen hijrah ketemu Nabi, cuman karena ada ibu yang sudah tua dan tidak ada yang mengurus ibunya, akhirnya tidak jadi beliau hijrah kepada Nabi besar Muhammad. Cuman Nabi tahu. Akhirnya sama Nabi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk mencari Uwais dan meminta doa kepada Uwais. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar dan Ali, kalau kalian ketemu dengan laki-laki yang bernama Uwais,
maka mintalah doa kepada dia. Tandanya kata Nabi ada bekas belang di tangannya. Dulu dia itu pernah kena penyakit belang, disembuhkan sama Allah, cuman ada satu bekas di tangan dak hilang. Itu tandanya. Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, tiap tahun musim haji ngumumkan mana Uwais, dak ada yang menjawab. Tahun depan cari lagi mana Uwais, tidak ada yang menjawab. Sampai di tahun akhir hayat beliau ditanyakan lagi sama Sayyidina Umar, mana Uwais Al-Qarni. Dari kampung Uwais akhirnya datang satu orang, wahai khalifah, kenapa antum tanya-tanya Uwais? Uwais itu tukang jaga kambing kami, tukang jaga kendaraan kami, onta kami itu di situ di ujung. Jadi bukan orang terkenal, bukan orang biasa. Kata Sayyidina Umar, disebutkan hadis tadi, Nabi nyuruh aku sama Ali minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, rajulun yuqalu lahu Uwais, afdalut tabi'in. Tabi'in yang paling mulia, generasi di bawah sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Itu langsung dari Nabi hadisnya. Dikatakan sama Nabi, orang yang paling mulia di dalam atau generasi setelah sahabat. Setelah itu baru yang tadinya Uwais dikucilkan sama orang kampungnya, ketika mendengar Khalifah Amirul Mukminin minta doa kepada Uwais, baru Uwais jadi orang terkenal setelah orang-orang mendengar kemuliaan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mengatakan ini, kembali kita ke kitab, mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, ma ra'aitum min Rasulillah illa dhillahu. Kalian tidak melihat dari bagian Nabi kecuali bayangannya saja. Ini yang dia ajak bicara sahabat yang ketemu sama Nabi. Kata Uwais, kamu tuh cuma tahu bayangan Nabi, tapi hakikat Nabi tidak ada yang tahu. Wala Ibnu Abi Quhafah, sahabat yang diajak bicara tadi, mengatakan walaupun Abu Bakar juga sama seperti kami. Sama, kata Uwais. Hatta Abu Bakar, sahabat yang paling dekat sama Nabi, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah lepas sama Nabi. Kalau kita baca kitab hadis, ja'an Nabi wa ma'ahu Abu Bakar, dakhalan Nabi wa ma'ahu Abu Bakar, kharajan Nabi wa ma'ahu Abu Bakar. Abu Bakar terus. Nabi kemana ada Abu Bakar As-Siddiq, teman Nabi dari sebelum beliau diutus sampai Nabi meninggal. Abu Bakar selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar saja itu kata Uwais cuman melihat bayangan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak tahu hakikat kadar keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yang jadi seakan-akan kita ini susah untuk menyifati Nabi. Terus Nabi ini seperti apa dong? Tidak ada yang tahu. Kata Imam Busiri, Nabi bashar. Jangan bingung, Nabi juga tetap manusia. Fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Diceritakan ketika Imam Busiri menulis bab ini, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak yang bisa kita katakan untuk Nabi itu manusia. Itu Imam Busiri tidak bisa meneruskan setengah baitnya lagi. Bingung, bingung, tidak ketemu. Padahal alim, kata-kata tak keluar. Akhirnya tidur, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Diteruskan sama Nabi, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Betul, beliau itu adalah manusia, tapi adalah makhluk manusia yang paling mulia. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliau dalam Al-Quran Allah mengatakan, qul ya Muhammad innama ana basyarun, aku ini manusia, yuha ilai, cuman diberi wahyu. Kadang orang sekarang atau ada beberapa kelompok yang dihafal, yang disebut-sebut setengah ayat, cuman innama ana basyarun, Nabi itu manusia, la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberi madarat dan manfaat. Nabi itu innaka, jadi yang dia hafal ayat-ayat yang untuk dia menjatuhkan martabat Nabi, itu kelompok yang luar biasa sesatnya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah yang mengatakan, itu sering kalau kita lagi ziarah, ziarah nak salam sama Nabi, mungkin tahun-tahun 2 tahun 3 tahun sekarang
agak berkurang. Kalau dulu ayat-ayat itu yang sering kita dengar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, kau itu mayit, bakal meninggal, dan semua makhluk bakal meninggal. Dia dah tahu mayitnya Nabi bukan cak mayitnya kau. Kalau ente mati dikubur, cacing yang makan. Kalau Nabi hidup di dalam kuburannya. Jadi kelompok-kelompok yang sesat itu cuman hafal beberapa ayat, hafal beberapa hadis. Itu masalahnya. Kalau tidak dibawa dengan hawa nafsu, kalau sudah dibawa oleh hawa nafsu, dilandasi oleh hawa nafsu, walaupun dia hafal semua hadis, tetap dah bakal berbalik, dah bakal insaf, dah bakal taubat. Tapi ada beberapa orang yang tidak, bukan karena hawa nafsu, karena jahal, bodoh memang. Cuman hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, lupa dia. Makanya Abu Yasaid Muhammad sering mengatakan satu syair bait, hafidta syai'an wa ghabat anka asya'u. Kau hafal satu hadis, tapi puluhan hadis kau dah hafal. Itu. Jadi tidak bisa dari satu hadis kita menghukumi seseorang, tidak bisa. Nabi itu 23 tahun 23 tahun Nabi menjadi utusan Allah. Berarti semua itu hadis. Hadis yang di 13 tahun di kota Mekah terkadang bertentangan dengan hadis 10 tahun yang di kota Madinah. Begitu kan? Contoh hadis yang gampang, kita tahu bahwasanya Nabi pernah mengatakan boleh atau tidak boleh, kemudian Nabi katakan boleh. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu di awal Islam dilarang sama Nabi. Namun setelah Nabi hijrah ke Madinah diperintahkan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang, kata Nabi, kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah, kata Nabi. Nah, ini satu contoh yang gampang, larangan dan izin di satu hadis. Itu gampang kalau itu. Satu hadis. Nabi bilang aku dulu melarang, sekarang boleh. Ada yang banyak yang terpisah. Terpisah itu Nabi melarang di hadis terpisah, datang izin di hadis terpisah. Atau makna global di hadis terpisah, makna yang khusus di hadis terpisah. Nah ini kalau cuma paham atau hafal satu hadis, akhirnya salah fatwanya. Itu. Maka tidak boleh sembarangan orang berfatwa, apalagi langsung pakai hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal? Karena mereka ini menguasai, menghafal semua hadis Nabi. Itu. Tapi kalau kita misalkan kita baca satu hadis, Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut nasnya begini, sentuhan dengan istri tidak batal wudunya, misalkan. Oh ini hadis Nabi, oh Syafi'i salah berarti ngomong batal, gitu. Ya, ngomong batal. Akhirnya ngamalkan hadis itu. Baca ayat habis itu lihat Allah mastumun nisa, di ayat disebutkan batal wudu itu kalau menyentuh perempuan. Nah bingung akhirnya. Nah itu. Makanya tidak boleh orang langsung memetik hukum dari hadis. Siapa yang boleh langsung memetik hukum dari hadis, dari Al-Quran? Orang yang sudah menguasai semua hadis Nabi. Jadi tahu. Imam Ahmad mengatakan kalian tidak bisa memahami satu hadis Nabi kecuali kalian sudah kumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Minum sambil duduk boleh atau tidak? Tak boleh kita memetik satu hukum dari hadis tentang masalah minum ini haram atau halal kecuali kita sudah mencari semua hadis masalah itu. Baru kata Imam Ahmad bin Hanbal kalian bisa menghasilkan hukum. Tapi kalau cuma hafal Arba'in Nawawi atau cuma hafal sikok 2 hadis, yang dihafal hadis-hadis itu menyesatkan semua terlalu cepat, gitu. Mengeluarkan semua umat Islam dari agama, itu ngawur itu. Itu ngawur. Makanya jadi kayak ini, innama ana basyarun, aku manusia. Iya manusia Nabi, tapi yuha ilai, diberi wahyu. Di hadis Nabi mengatakan innama ana basyarun mislukum, aku ini kata Nabi manusia seperti kalian. Tapi Nabi mengatakan
ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin anak Adam. Ana akramul awwalin wal akhirin ala rabbi wala fakhr. Aku yang paling mulia dari semua makhluk di sisi Allah, aku yang paling mulia. Mana hadis ini? Dengar mereka hadis ini, tidak lewat di telinga mereka hadis ini. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Aku pertama kali, kata Nabi, orang yang kuburannya dibelah nanti oleh Allah. Pertama kali yang dibangkitkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku pertama kali kelak yang memberi syafaat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Yasaid Muhammad mengumpulkan hadis-hadis yang diawali dengan ana. Artinya di situ Nabi menyebutkan kelebihan beliau. Bukan Nabi sombong, hasya wa kalla, tak mungkin Nabi sombong. Cuma itu perintah dari Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Termasuk tahaddusan bin nikmah, Nabi sebutkan apa yang beliau diberikan oleh Allah. Itu pun tidak semuanya. Dan Nabi sebutkan itu min bab tabligh, daripada sifat wajib bagi utusan Allah. Sifat wajib bagi utusan Allah ada 4. Ada tabligh, amanah, siddiq, fatana. Tabligh ini menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Termasuk yang wajib disampaikan oleh Nabi, kedudukan atau kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Itu harus disampaikan. Sudah disampaikan saja kita masih tidak tahu. Sudah disampaikan saja kita masih jauh dari hakikat Nabi besar Muhammad SAW. Sudah disampaikan saja masih banyak orang yang tersesat, tidak tahu kedudukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dihafal basyarun, ya. Tapi Nabi yaqutatun wan nasu kal hajari, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Imam Busiri di qasidah Muhammadiyahnya, beliau mengatakan Muhammad basyar tapi tidak seperti manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Ya, Nabi itu permata yang mahal, manusia yang lain batu kerikil. Itu perbedaan Nabi dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa kullu ayin atar rusulun kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Setiap mukjizat yang Allah berikan untuk nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW, itu semua nyambung atau mengambil sumbernya dari Nabi besar Muhammad SAW. Semua Nabi Adam sampai Nabi Isa itu adalah berkat Nabi besar Muhammad SAW. Di qasidah yang sudah lewat, laula kalam tukhrajid dunya minal adami, kata Imam Busiri, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, maka dunia ini tidak akan diciptakan dan seisinya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Khasaisul Kubra, Imam Suyuti itu punya kitab 2 jilid. Apa isinya? Isinya membahas khususiyah, kelebihan untuk Nabi dari awal Nabi sebelum dilahirkan sampai Nabi meninggal. Luar biasa kitab itu. Khasais itu jamak dari khususiyah. Khususiyah artinya kelebihan, bukan kelebihan umat Nabi. Ada kitab juga Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Abu Yasaid Muhammad. Ini tidak kelebihan Nabi Muhammadnya. Itu 2 jilid. Mungkin kalau beberapa cetakan lain ada yang 4 jilid, disyaratkan sama ada ulama Mekah disyaratkan 10 jilid atau 8 jilid caranya. Itu luar biasa. Semua kelebihan Nabi, termasuk yang dibahas oleh Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Itu termasuk yang dibahas sama beliau. Beliau membandingkan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu ketika dibandingkan ternyata mukjizat Nabi lebih luar biasa. Contoh salah satunya misalkan Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, idrib bi aswaqal hajar, kata Allah, pukul dengan tongkatmu batu wahai Musa, keluar air. Nabi Muhammad itu dari tangan keluar batu. Kata Imam Suyuti, batu itu memang ada unsur airnya. Batu ada unsur air, maksudnya kita kurang paham juga ini. Cuma batu, keluar banyu dari batu tidak terlalu aneh. Tapi kalau dari tangan, mana ada air di sini? Darah, urat, kulit, keluar tangan di sini. Keluar air dari situ. Sayyidina Anas mengatakan,
atau Abdullah bin Mas'ud dalam satu peperangan. Ini kan di peperangan, kehabisan air. Kata Nabi, coba ambil, kumpulkan sebisanya air kalian. Ulama mengatakan, kenapa Nabi harus ada air dulu? Kan tidak langsung keluarkannya dah. Nabi nyuruh mengumpulkan air dulu. Akhirnya sahabat keliling melewati kemah seseorang. Di kemah itu ada air. Boleh tak kami minjem air seember itu? Minjem. Kata sahabat tadi, minjem, nanti kami kembalikan. Silahkan. Diambil wadah ember kecil, ditaruh di hadapan Nabi. Nabi masukkan tangannya ke ember itu. Kata sahabat Anas, aku melihat yafur ma min baini asabihi, bukan keluar terus itu. Air itu buka keran dalam banyu. Itu kata Anas bin Malik. Aku melihat. Kata ulama, Nabi ta'adduban ma Allah. Nabi masih menjaga adab kepada Allah, tidak langsung mengeluarkan banyu dah. Tapi cari air dulu, baru ditambah sama Nabi Muhammad SAW. Dari ember kecil itu, pasukan 1000 lebih itu minum, wudu, pakai nyimpen lagi di wadah-wadahnya. Sisa dibalikkan lagi ke orang tadi. Ini yang kami pinjam tadi, tidak berkurang sama sekali. Afdalul miyahi ma'un qad nabat baina asabi'in nabiyyin muttaba. Air yang paling mulia, air itu. Air yang Allah ciptakan paling mulia adalah air yang keluar dari tangan Nabi. Lebih dari Zam-Zam, lebih dari Kautsar. Ulama mengatakan tertib air yang mulia. Wa afdalul miyahi ma'un qad nabat baina asabi'in nabiyyin muttaba. Yalihi Zamzamun thumma al-Kautsaru fanila Misra wal Furat. Pokoknya gitu tulisan bednya. Kemudian air Zam-Zam. Setelah Zam-Zam baru Kautsar, telaga Nabi. Al-Kautsar itu kan nama haudun Nabi, telaga nanti di akhirat, di padang mahsyar ada telaga milik Nabi besar Muhammad SAW, namanya Kautsar. Jadi yang pertama paling afdal yang keluar dari tangan Nabi, itu air yang paling afdal. Lebih dari Zam-Zam dari surga, ini dari tangan Nabi. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang keluar dari tangan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Musa dari batu, ini dari tangan. Nabi Isa bisa menghidupkan, misalkan menghidupkan mayit yang sudah meninggal. Nabi Musa, yang kata ulama, bukan mayit lagi, sudah dipanggang. Kambing sudah disembelih, dikuliti, dipotong-potong, dipanggang, siap dimakan. Ketika Nabi mau makannya, berbicara kambing itu, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumatun. Ya Rasul, jangan makan aku ini udah diracuni sama yang buat kambing ini. Nabi Ibrahim pernah dibakar, Nabi Muhammad tidak pernah mau dibakar. Tapi umat Nabi, ada namanya Abu Idris Al-Khawlani, tabi'in, beliau bukan sahabat, mendapatkan kemuliaan seperti mukjizat Nabi Ibrahim. Abu Idris Al-Khawlani ini itu pernah beliau ditangkap sama Raja Romawi, kalau tidak salah, atau Raja Persia. Ditangkap di zaman Sayyidina Umar ini. Ditangkap, dipaksa murtad. Murtad. Oh, kalau tidak murtad, kami bakar. Silahkan. Ketika dibakar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tadi menjadi dingin dan tidak apa-apa. Abu Idris atau Abu Muslim Al-Khawlani akhirnya dilepaskan sama Raja Romawi. Nah, ini bukan sembarangan orang, kata Raja Romawi. Tak kasih faedahnya kita nahan dia. Dilepaskan, balik ke Sayyidina Umar. Dia ceritakan, kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, aku berterima kasih kepada Allah karena aku masih sempat untuk melihat umat Nabi dapat mukjizat seperti mukjizat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa. Ini bukan Nabi, umatnya, dan bukan sahabat lagi, tabi'in yang tidak ketemu langsung kepada Nabi, itu dibakar juga tidak apa-apa. Jadi kata ulama, semua mukjizat anbiya itu sumbernya dari mukjizat, dari nur cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Nabi itu matahari keutamaan. Jadi kalau fadilah, keutamaan, kelebihan, kemuliaan diumpamakan dengan makhluk yang bisa kita lihat, Nabi mataharinya. Nabi-nabi yang lain kawakibuha, bintang-bintangnya. Nabi-nabi yang lain bintangnya yuzhirna anwaraha linnasi fi dhulami, yang bisa menerangi jalan orang di dalam kegelapan.
akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasibi. Luar biasa, kata Imam Busiri, Nabi kita ini ya, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau dihiasi keindahan Nabi bukan hanya di akhlak beliau, tapi juga di badan, postur tubuh beliau indah. Zanahu khuluqun akrim bi khalqi nabiyyin. Khalaq itu badan atau ciptaan badan. Sifat, kalau sifat khuluq jamak dari akhlak. Kata Imam Busiri, dua-duanya mempunyai keindahan yang sangat luar biasa, tidak bisa ditandingi dengan semua makhluk yang ada. Dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji. Inna itu takkid. Wa innaka la itu untuk menunjukkan makna tinggi. Ala juga. Jadi dengan tiga cara Allah untuk memastikan kepada kita bahwasanya akhlak Nabi akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling tinggi. Kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Nabi itu seperti bunga yang indah kalau dilihat dari luarnya. Artinya badan Nabi, penampilan Nabi itu seperti kalau kita nanam bunga baru tumbuh. Bunga indah itu zahar namanya. Seperti itulah keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Wal badri fi syarafin, badar seperti bulan purnama kemuliaan Nabi. Badar itu bulan purnama. Kalau yang bulan sudah bulat, kalau bulan di malam pertama, malam kedua namanya hilal. Hilal itu masih bentuknya sabit ya, belum sempurna. Nah, lama-lama pertengahan bulan sempurna. Nah, ketika sempurna itulah namanya badar. Namanya badar, bulan purnama yang sempurna. Itu seperti keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan lebih dari bulan purnama. Ada satu sahabat pernah beliau itu mandangi Nabi, mandangi bulan purnama, mandangi Nabi, mandangi bulan purnama. Dibandingkan, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, demi Allah, antum lebih indah daripada bulan purnama. Bulan purnama itu indah kalau kita lihatnya di tengah padang pasir. Kalau sekarang kan terang sudah tempat kita tinggal. Tapi kalau di tempat yang gelap, kadang kita masih melewati tempat yang tidak ada lampu. Kalau dari Mekah ke Madinah, di malam hari itu kalau lagi banyak bintang, bulan purnama, cantik luar biasa langit. Karena gelap kan, yang menyinari hanya bulan purnama. Itulah seperti kurang lebih keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kata ulama, kalau ada yang lebih indah dari bulan purnama, pasti sahabat mengatakannya. Cuman sahabat melihat di makhluk, di alam yang diciptakan Allah ini, tidak ada yang lebih indah daripada bulan purnama. Maka dari itu banyak sahabat mengumpamakan muka Nabi besar Muhammad seperti bulan purnama. Wal bahri fi karamin, kalau dermawannya Nabi seperti lautan. Artinya mau cari apa saja di lautan ada. Asal kita kalah nak nyelam, nak nyari permata ada. Bahar, makanan, makanan ikan macam-macam. Nah, itu seperti itulah dermawan Nabi besar Muhammad SAW. Wadahri fi himami, semangat Nabi seperti orang yang hidup tidak akan mati, tidak akan meninggal. Artinya orangnya semangat. Kalau orang yang mengira dia akan meninggal, tidak semangat. Jadi kata ulama, kita ini kalau beramallah seperti orang yang tidak akan kalau masalah dunia, kita harus beramal seperti orang yang hidup selalu. Jangan takut mati. Kalau masalah dunia, artinya jangan takut mati. Kenapa jangan takut mati? Karena kalau kita takut mati di masalah akhirat, nah itu ini terbalik saya. Kalau sifat Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu semangatnya seperti orang yang tidak akan meninggal. Artinya Nabi itu aktif terus, kata sahabat. Nabi itu tidak pernah nganggur. Kalau di rumah, Nabi khidmat kepada orang rumah. Kalau di masjid, Nabi ngajar.
Ida kata gawe ngajak, Nabi keluar ziarah yang sakit. Aktif terus Nabi besar Muhammad SAW. Seperti apa? Seperti orang yang yakin dia tidak akan meninggal. Berarti hidupnya itu aktif terus, nyari duit, semangat pasti nyari duitnya. Beramal, semangat beramalnya. Nabung, semangat nabungnya nabung. Oh panjang umurku masih. Itu seperti itu semangat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya beliau marah ketika melihat ada anak muda datang ke masjid minta-minta, marah Nabi. Nabi itu tidak pernah nolak orang, semua pasti dijawab permintaannya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Cuman kadang Nabi berbeda, pemberian Nabi itu berbeda dari orang ke orang lain. Ada orang yang tidak mampu cari duit, sama Nabi dikasih duit. Tidak pernah Nabi menolak, bahkan Nabi rela ngebon, ngutang demi orang tadi. Nah, datang orang miskin kepada Nabi. Nabi tidak kata apa-apa. Kata Nabi, kau pergi ke toko fulan, bon. Apa yang kau butuhkan ambil, bilang yang utang Nabi Muhammad SAW. Sampai je itu, tidak pernah nolak. Ini pernah ada satu anak muda ditolak sama Nabi. Kenapa ditolak sama Nabi? Karena Nabi melihat ini anak masih bisa kerja, masih bisa begawe, ada yang lebih baik untuk dirinya. Kata Nabi, wahai anak muda, pergi kau ke hutan, cari kayu bakar, potong, bawa ke kota, kau jual kayu bakar tersebut. Jadi Nabi itu orangnya penuh dengan semangat, tidak pernah mantap, aktif terus. Itulah semangat Nabi besar Muhammad SAW. Ka'annahu wa huwa fardun min fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Beliau orangnya cantik, ganteng, beliau orangnya akhlaknya baik, tapi jangan dikira beliau orangnya lembek atau tidak ada wibawa. Nabi ini, kata Imam Busiri, beliau kalau sendirian seperti ribuan pasukan di belakangnya. Orang yang ingin menghadap Nabi, Nabi dewean malahan, tapi gemeteran. Ka'annahu wa huwa fardun, sendirian, fi askarin, seperti di belakangnya ada ribuan pasukan. Padahal Nabi sendirian. Ada satu perempuan ingin menghadap Nabi, gemeteran. Kata Nabi, jangan takut, aku ini manusia biasa. Itu Nabi, akhirnya hilang gemeteran. Ada satu orang sebelum masuk Islam pernah sempat memojokkan Nabi. Nabi lagi istirahat sendirian di bawah pohon. Tiba-tiba orang tadi diam-diam melewati pasukan sahabat lagi istirahat, tepat berada di hadapan Nabi. Diambil pedang Nabi, dia katakan, wahai Muhammad, siapa yang menjagamu dariku sekarang? Kata Nabi, Allah. Allah itu pedang gemeter langsung jatuh. Padahal Nabi dewean. Akhirnya diambil pedang lagi sama Nabi. Sekarang siapa yang bisa jago kau dari aku? Tidak ada, wahai Muhammad, tolong maafkan aku. Dimaafkan sama Nabi. Orang tadi masuk Islam. Jadi Nabi sendirian, seperti di belakangnya pasukan ribuan orang yang siap mati untuk Nabi besar Muhammad SAW. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantikin minhu wa mubtasimi. Tapi kata Imam Busiri, jangan dikira Nabi itu serem. Bawah Nabi serem berarti serem, orang yang dekat takut, pasti tidak. Kata Imam Busiri, kalau sudah didekati, sudah berbicara dengan Nabi, pasti kalian cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wibawa, haibah yang Allah berikan untuk Nabi itu sebelum berbicara kepada Nabi, belum kenal sama Nabi. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, fa idza khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau sudah bergaul dengan Nabi pasti cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan omongan beliau, dengan senyum beliau. Karena kata Imam Busiri, kalau Nabi sudah berbicara, Nabi sudah bersenyum, itu seperti mutiara yang keluar dari tempatnya. Mutiara kalau disimpan, pas dibuka, itu kan berkilau. Seperti itulah kalau Nabi berbicara dan senyum. Ka'annama lu'lu' itu mutiara maknun yang tersimpan fi sadafin, sadaf tempat mutiara. Dari apa? Dari ucapan dan senyuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira, kata beliau, Nabi itu wibawa seperti ribuan pasukan di belakangnya, serem. Tidak. Itu pertama kali saja.
ketika sudah berbicara, sudah disenyumi sama Nabi, kalian pasti cinta kepada Nabi, karena senyum dan ucapan Nabi itu manis, indah, cantik seperti mutiara yang baru dibuka dari tempatnya. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu tuba limuntashikin minhu wa multazimi. Ini ditutup sama beliau bab ketiga dengan bait ini. Kata beliau, tidak ada tanah yang lebih mulia daripada tanah yang mencakup atau yang melindungi wadah untuk jasad Nabi besar Muhammad SAW. Itu ulama mengatakan bahkan tempat tersebut lebih afdal daripada arsh. Jadi kalau kita ditanya tempat mana yang paling afdal di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, apa tempat yang paling mulia? Ulama tidak ada khilaf bahwasanya tempat yang paling mulia adalah tanah yang di dalam tanah itu ada jasad Nabi besar Muhammad SAW. Itu tempat yang paling mulia. Lebih dari Ka'bah, lebih dari Arsh, lebih dari langit, lebih dari surga, lebih dari Sidratul Muntaha, lebih dari semuanya. Kenapa? Karena di dalam tanah tersebut ada jasad Nabi besar Muhammad SAW. Tuba limuntashikin minhu wa multazimi. Kata beliau, beruntung sekali orang yang bisa mencium, menghirup udara atau mencium daripada tanah yang di situ ada jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya kuburan Nabi itu selalu keluar bau wangi. Jadi tidak perlu disemprot minyak wangi, tidak perlu diharumi, tidak perlu. Kenapa? Kalau kuburan beliau selalu keluar minyak wangi, harum baunya. Jangankan Nabi, para ulama yang disebutkan, ada beberapa ulama yang sering banyak salawat kepada Nabi, termasuk Al-Imam Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Diriwayatkan di tempat makom beliau selalu tercium bau minyak wangi misik. Keluar dari kuburannya bau minyak wangi. Kenapa? Karena saking banyaknya dia salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kuburan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pasti tempat tersebut, tanah itu adalah tanah yang paling mulia, tanah yang paling wangi dan harum. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi besar Muhammad SAW dan dijadikan hamba Allah yang bisa mempelajari atau ingin mengetahui daripada hakikat Nabi besar Muhammad. Karena semakin dekat orang dengan Nabi, semakin dia paham hakikat Nabi besar Muhammad SAW. Yang jauh dari Nabi tidak paham. Tapi makin dekat, makin belajar, makin tahu dikit, makin tahu lagi, makin tahu lagi. Tidaklah kita meninggal insyaAllah kecuali kita sudah tahu daripada sedikit kelebihan khususnya hakikat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW fi khairin lutfi wa afiyah. Amin ya rabbal alamin.